Baik Pak ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak sekalian, di pagi hari ini walaupun tadi sempat masih gerimis ya Pak ya, sampai jam 4 itu kurang lebih masih ini, namun alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan perjuangan kita atau jihad kita untuk bersama-sama mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Kemudian kita pun doakan teman-teman kita yang sebagian terkena musibah ini, banjir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka dan dapat menghapus kesalahan atau dosa-dosa mereka. Kemudian mudah-mudahan cepat surut ya Pak ya, dan cepat boleh kembali. Karena ada beberapa kabar-kabar ya dari teman-teman kita yang ya mungkin harta bendanya yang Masya Allah ya. Kemudian juga ada kemarin ada berita yang anaknya terbawa arus ya, ada kelas 3 SD itu MI kelas 3 MI ya, kemungkinan lagi main-main ya Pak. Maka memang harus dijaga anak-anak kita ini ya, bukan masalah dalam atau tidaknya gitu, atau arusnya itu, karena kalau udah biasa terpleset dan kemudian gak bisa nafas kan, itu bagian dari ikhtiar kita lah teman-teman. Kemarin itu kemarin sore dan kemarin malam juga kajian kita liburkan, untuk anak-anak juga kita liburkan karena sebagian juga terkena banjir. Bahkan ketika saya konfirmasi nggak ada balasan, mungkin sore baru ngasih balasan, mungkin baru nyala HP-nya itu di sore hari gitu, subhanallah ya. Tapi ada juga teman-teman sebagian yang enggak gitu. Namun karena jumlahnya mungkin saya sengaja liburkan saja biar bareng belajarnya bareng. Begitu juga bapak-bapaknya yang malam juga kita liburkan. Baik teman-teman, bapak sekalian, kita lanjutkan insyaallah pada pagi hari ini kajian kita, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain nih. Ini ada sebagian mungkin karena gerimis, karena hujan, jadi tidurnya terlalu nyenyak. Ya, tidurnya terlalu nyenyak sehingga belum, tapi mudah-mudahan biasanya pada nongol ya, nyusul. Baik, sampai halaman berapa terakhir Bapak? 22. Oh, Masya Allah. 22. Sekarang 23. Oh. Jadi kita masih membahas mengenai perbedaan ya, dua huruf yang sering tertukar ya Pak ya. Insyaallah. Ini kayaknya udah mulai ada aroma ini. Bengep ya, lembab kan kayaknya. Harus dibuka, mudah-mudahan hari ini panas ya. Namun sebelumnya kita ulangi terlebih dahulu Bapak, biasa kita murojaah terlebih dahulu. Kita baca halaman 2 kalau Bapak masih ini. Kalau sudah hafal silakan tidak perlu buka. Ya, ini mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang masih dalam keadaan asli ya, dalam keadaan asli. Nah, baik, kita ulangi dari alif sampai dengan ya bersama-sama Pak. Mengapa? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif,
hamzah, ya. Baik, ini pelajaran pertama ya Pak ya, pelajaran dasar pertama. Namun ini pun sebenarnya bukan nggak penting, bahkan penting sekali. Bahkan teman-teman ketika mendapatkan dalam Al-Quran pun ada sebagian huruf-huruf ini yang masih dibaca ya kan Pak ya. Seperti Bapak membaca surah Al-Baqarah ayat 1 apa bunyinya? Alif Lam Mim, itu kan masih aslinya ya kan. Kemudian di surat-surat yang lain seperti Thaha, Yasin, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ain, Sin, Qaf, Shad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Pak, sebelah sini Pak, itu basah. Nah, karena rembesnya luar biasa. Iya, itu huruf-huruf yang sering kita baca. Nah, teman-teman, itu ternyata ada aturannya ya. Aturannya di mana? Di jilid pertama ini, pelajaran pertama ini. Jadi panjangnya berapa? Itu yang pertama. Ya, coba Bapak ketika baca Alif Lam Mim. Alif itu tidak panjang. Tidak alif, tapi biasa alif gitu ya. Alif gitu. Nah, kemudian lamnya berapa harokat? 6. Lamnya 6. Oh, di sini Masya Allah, ini bocor Pak nih ya ternyata ya. Jadi ada aturannya Bapak sekalian. Mudah-mudahan komputernya nggak ini ya. Baik, kita tulis di sini ya. Ini mengulang aja tapi ternyata harus sering diulang. Alif Lam seperti ini. Ini kan bacanya kan alif, terus lam, mim, ya kan Pak ya? Lam, mim. Nah, alifnya tidak boleh panjang. Alif, tuh seperti tulisannya alif. Adapun lam ini, lam ya Pak ya, ini 6 harokat. Mim juga 6 harokat. Iya, jadi ini alif, ini lam 6. Dari mana aturannya? Ya, dari bacaan itu sebenarnya waktu itu kita bahas mengenai tata cara membaca huruf hijaiyah. Ada yang dibaca tidak harokat, tidak berharokat, artinya tidak panjang, seperti alif dan hamzah, 2 huruf itu Pak, alif dan hamzah. Ada yang dibaca 2, ada yang dibaca 6. Nah, yang kira-kira dibaca 2 yang mana Pak? Yang dibaca 2 itu yang ditulisnya itu yang 22. Nih, kalau saya tulis seperti depannya. Nih, saya contohkan aja ya Pak ya. Ini kan tadi alif ya. Alif. Terus kalau ba seperti ini, maka dia tulis gini. Ba. Ta juga. Ta. Adapun tadi yang ini Pak, apa nih? Jim. Maka ditulis gini, jim. Coba bedakan Pak tulisan ini sama ini. Tadi ini sin. Pokoknya yang tulisannya 3 ini Pak, bunyinya terakhirnya ada huruf mati. Jim, sin, shin, sod, dod, dal, zal. Kan terakhirnya ada mati ya Pak ya. Nah, kalau yang terakhirnya mati itu 6. Kalau yang ini ba nggak ada mati kan? Artinya ba langsung panjang. Ta, sa, ha, kho, ro, ha, ya, fa. Nah, itu tidak ada huruf mati di belakangnya ya. Itu dibaca 2. Nah, yang 6 sebenarnya udah ditandain. Di mana? Ditanda gini nih. Ya kan? Coba Bapak ini baca. Ini berapa harokat? 2 kan? Ya, sinnya 6. Maka ditanda gini kan? Yasin. Jadi ya-nya 2 nih. Nah, yang tidak panjang cuma 2, alif dan hamzah. Bapak bisa hafal alif dan hamzah yang tidak boleh panjang. Dan hamzah pula kan tidak terlalu, maksudnya tidak ada dibaca hamzah. Adanya a kalau udah di Al-Qur'an. Ada fathah, kasrah, ada dhamma gitu ya.
Ini mungkin pembahasan yang sudah kita lewati, dan insya Allah kita akan ulang lagi Pak di pelajaran ke-15 ya, 15 nanti insya Allah kita akan mengulang. Baik, kita baca huruf harokat fathah halaman 7. Huruf-huruf hijaiyah yang tadi kita baca aslinya kita baca fathah. Jadi tidak ada jim lagi ya, tidak ada dal, tidak ada sin, adanya ja, da, za, ha, dan seterusnya. Baik, kita baca halaman 7 paling bawah Pak. Mangga Pak, 1, 2, 3. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, ta, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, o, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Baik, ini huruf hijaiyah yang dihasal fathah. Kita kasrah halaman 8. Kita kasrah dan kita dhamma ya. Baik, kasrah terlebih dahulu sebelah kanan. 1, 2, 3. I, bi, ti, ji, hi, khi, di, ri, ri, zi, si, shi, si, di, pri, ri, ai, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, wi, hi, yi. Baik, kemudian kita kasrah dhamma. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, bu, fu, zu, au, ru, hu, 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 lu, mu, nu, wu, hu, yu. Baik, alhamdulillah Pak ya. Ini harakat fathah, kasrah dan dhammah. Baik, kemudian saya ingatkan ketika dalam keadaan tadi belum kasih harokat kan ada boleh panjang ya Pak. Yang nggak boleh kan alif sama hamzah doang. Adapun yang ba, ta, apalagi yang jim, sin boleh panjang. Adapun kalau sudah dikasih harokat ini nggak boleh panjang ya. Nggak boleh ba, ta, kecuali nanti ada tanda panjang. Kecuali ada tanda panjang ya. Jadi kalau belum panjang maka belum boleh. Baik. Ya, kita lanjutkan saja halaman 23 ya Pak. Sekarang halaman 23. Ya. Nah, membedakan antara huruf zai sama jim. Zai sama jim. Nah, baik ya. Zai sama jim. Baik, zai sama jim kalau kita lihat tempat keluarnya, dua-duanya keluar dari lidah. Hanya posisi keduanya itu berbeda. Kalau yang zai itu bagian bawah, ujung lidah menempel pada dinding gigi seri bawah, menempel pada dinding gigi seri bawah Pak ya. Zai, zai, coba Pak. Zai. Kalau kita fathah menjadi za, ikutin za. Kemudian yang kedua kalau kasrah zi, zi, zu, za, zi, zu, za ya. Kemarin kita udah bedakan dengan zal. Kemarin kita bedakan dengan zal. Kalau ini sekarang dengan jim. Karena ada juga yang tidak bisa membedakan zai dengan jim. Ya. Makanya kan seperti ada ucapan jazakallah.
Kan dua huruf yang berbeda kan, jazakallah. Ada yang mengucapkan jazakallah, atau ada yang mengucapkan zazakallah. Jadi dua-duanya jim atau dua-duanya zai. Ya, ada yang ke situ. Nah, maka kita harus bisa bedain antara dua huruf ini. Jaza itu beda ya. Baik, kemudian yang kedua, huruf jim. Mangga Pak? Jim. Ya, ujung lidah, bukan. Kalau jim itu tempatnya di tengah lidah. Di tengah lidah menempel, jadi menggelembung begini Pak, menempel ke langit-langit atas. Jadi kalau kita ingin mengetahui huruf di mana tempatnya itu gampang. Dikasih harokat sukun atau dikasih tasydid. Aja, coba Pak. Ketika Bapak menahan nah itu telah tempatnya jim. Jadi bukan di depan, tapi di tengah lidah sini, tengah lidah nih, menempel ke atas. Bahkan dengan kuat, kan jim termasuk sifat syiddah ya. Baik, kita kasih harokat fathah. Ja, ji, ju, ja, ji, ju. Baik, ya kita bedakan coba Pak di harokat fathah, kasrah dan dhamma di latihan bawah. Za, mangga Pak. Ja, za, za. Baik, kolom kedua. Zi. Ji, zi. Ulang tiga, harokat dhamma semua ya. Zu. Ju. Zu. Za, zi, zu. Ja, ji, ju. Za, ji, zu. Za, ji, zu. Baik, yang terakhir. Ja, zi, ju. Baik ya. Baik, baca bersama-sama Pak dari za. Mangga 1 2 3. Baik, Bapak baca pelan-pelan ya, jangan terlalu cepat. Bapak mangga Pak. Za. Lanjut. Ja. Za. Zi. Ji. Zi. Zu. Ju. Za, zi, zu. Ja, ji, ju. Za, ji, zu. Ja, zi, ju. Baik, Masya Allah. Lanjut Bapak. Ja. Zi. Zu.
su. Sekali lagi. Zu, ju, su. Lanjut. Ju, su, ju. Zu. Ja, zi, ju. Lanjut. Ja, ji, ju. Za, ji, zu. Ja, zi, ju. Sepertinya ju lagi. Coba yang zu Pak gimana? Ju. Zai. Zu. Apa? Zu. Bukan zu. Kalau ini zal. Kalau ini yang kemarin nih Pak ya. Kalau ini za. Zu. 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 Nah, zu ya. Jangan sampai tertukar dengan zal. Kalau zal kan kemarin ya zal. Nah, Ji, zu. ini zu. Zu. Ada kalimat nggak yang pakai zu? Kalimat apa yang pakai zu? Zulfa. Bukan zulfa. Zulfa pakai zal. Kalau ini zulfa. Ya. Zulfa Laila. Zulfa artinya mendekat dengan sedekat-sedekatnya. Zulfa pakai zai. Baik Mas, lanjut Mas. Masya Allah, lanjut Mas. Za, ja, za, zi, ji, zu, ju, za, zi, zu, ja, ji, ju, za, ji, ju, ja, zi, ju. Baik, Masya Allah. Lanjut Mas Hafiz. Za, ja, za, zi, ji, zu, ju, za, zi, zu, ja, ji, ju, za, ji, zu, ja, zi, ju. Baik, lanjut Pak D. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah ya. Baik, sekali lagi banyak kata sebenarnya yang membedakan dua huruf ini. Seperti kalimat za, kemarin kan zakat ya. Zakat. Kalau jim apa ya? Kalimat apa? Misalkan ada dua huruf jim dan za itu dalam satu ini. Ini kadang juga saya pernah mendengar itu kebalik dibacanya. Di surat itu, misalkan di surat An-Nazi'at, innama zajratu. Zajratun. Ini Pak, zajratun. Zaj. Tapi ada yang baca jaz. Gak ketahuan kan? Fa innama hiya jazratu wahidah. Kan yang betul fa innama hiya zajratu wahidah. Tuh enggak. Zajra, jazra. Nah, ini beda. Iya. Di surat An-Nazi'at ayat 13 kalau tidak salah itu. Pernah saya mendengar yang seharusnya zajratu dibaca jazratu. Kan mirip ya Pak. Karena dua ini cuma dibalik begitu. Baik. Ya, kalimat-kalimat za seperti tadi, kalimat jaza. Coba Pak. Jaza. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khairan. Iya, jadi jangan dibalik. Zaza
atau dua-duanya jazakallah. Jazakallah ya Pak, jangan ya, itu jim semua. Kalau ini za ya. Nah, dari sifat-sifatnya nanti kita akan bahas di jilid 2 insyaallah ya. Sifat jim seperti apa, zai seperti apa. Namun intinya kalau jim kan kita udah tahu bahwa ketika dia sukun dia punya sifat apa Pak? Iya, qalqalah atau memantul ya. Qalqalah atau memantul. Nah, kalau zai tidak. Ini apa namanya di surat apa itu? Al-Insyirah. Wizrak. Jangan sampai dibaca wijrak. Nah, wizrak. Nah, ini membedakan antara zai sama jim. Sekarang lanjut halaman 24, Pak. Nah. Mas Hafid pindah sini, Pak. Pindah sini. Nah, antara tha sama sin, antara tha sama sin. Ya, ini baca aslinya kan tha dan sin. Nah, dan ini sering ketukar ini Pak, karena mirip ya, mirip suaranya. Kan mirip aja, sebenarnya mah tidak mirip. Dah, baik. Kalau kita lihat makhrajnya pun dari lisan juga, dua-duanya dari lisan ya Pak. Karena tempat lisan itu memang paling banyak. Ya, makhraj ada 5 kan tuh ditulis itu, al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum, itu di situ tuh. Ada 5 tempat sebenarnya. Ya, al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum sebelah kiri banget Pak ya. Nah, paling banyak itu lisan, ada 10 tempat tuh sampingnya, 10 tempat, dan jumlah hurufnya sekitar 17 atau 18 sebenarnya itu. Jadi kalau huruf hijaiyah ada 29 ya, misal ya. Kalau diambil 18 kan masih 10 atau masih 11 ya. 12 lah, 12. Nah, 12 dibagi 4, ada al-jawf, ada al-halq, ada asyafatan, al-khayshum. Jadi memang yang paling banyak adalah al-lisan, Pak. Ya, dan posisinya ada 10 tempat. Mulai dari depan, torful lisan, sampai ada paling belakang ya, paling belakang di pangkal lisan, lidah gitu. Kita pelajari insyaallah taala di jilid 2 ya. Tapi kita untuk biar lebih sering dengar kita ini. Fa tempatnya mana? Ujung lidah menempel pada ujung 2 gigi sari atas. Tapi yang menempel bukan ujungnya persis, tapi ujung memanjang ke punggung. Ya, jadi kalau memang ini Bapak ini kan ujung ya. Jadi memanjang ke punggung, kan ini punggung tuh atas. Kalau kita biasanya ini punggung tuh atas, bawah tuh perut lidah, punjuk. Jadi kalau ujung ke punggung berarti di sini. Ini gigi serinya bukan ujung persis, tapi punggung begini, Pak. Maka biasanya kan ada yang mengatakan keluar dikit gitu ya. Gitu, keluar dikit karena yang di bukan digigit ya. Yang nempel dengan ujung gigi seri atas itu bukan ujungnya persis tapi ke punggung dikit. Coba, Pak. Si su. Nah, ya. Dan ini harus dilatih terutama anak kita nih, jangan sampai salah. Karena mereka bisa saja kesinnya atau kesanya. Dulu saya punya anak murid yang nggak bisa bilang sin, sa, nggak bisa. Dia bisanya ta. Gitu. Kamu nggak bisa saya kayak, nggak bisa saya. Kok bisa terus dia? Gitu. Itu mungkin karena tidak dikontrol ketika dikosak terus ya, dibiarkan saja maka sampai besar gitu. Wallahualam, sekarang mungkin sudah ini ya. Jadi sa, nah, makanya nanti di Al-Quran ada huruf sa ya, seperti di surat Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar, sa, bukan pakai sin, nanti jangan sampai salah. Baik, yang kedua huruf sin.
Sin tempatnya dari mana? Sama dengan zai tadi Pak. Sama dengan zai. Ujung lidah menempel pada dinding gigi seri bawah. Sin, zai itu sama tempatnya. Tadi zai sama. Maka zai sama sin memiliki sifat, dan sifat ini namanya as-safir. Namanya sifat as-safir, yaitu sifat desis yang menukik. Kalau bahasa ininya sih sautun yushbihu sautut ta'ir. Kalau namanya itu nanti kita belajar insyaallah. Tapi harus beda. Baik, kita bedakan antara sa dan sin. Kalau sin kita baca fathah, sa biasa saja Pak. Sa. Si. Su. Biasa aja ya. Kalau yang atas, sa, si, su. Baik, kita bedakan di bawah Pak. Sa, mangga. Sa. Kolom 2. Si. Masya Allah, hujan lagi Pak. Si. Baik, kemudian kolom 3. Su. Kemudian sa, fi, su. Sa, si, su. Terakhir sa, si, su. Baik, bisa dicoba dari awal Bapak bersama-sama. Mangga, 1, 2, 3. Baik, apalagi pakai shin, jangan ya Pak. Nanti ada sendiri. Baik, titiknya 3 sama-sama 3. Baik, bisa diulang Pak? Nah, Bapak, mangga. Sa, si, sa, si, sa, fi, su, fa, fi, su, sa, si, su, fa, si, su, sa, si, su, sa, si, su. Iya, harus betul-betul ini ya. Karena ini kan baru 2 huruf ya. Artinya 2 huruf yang kalau udah masuk di mushaf Al-Qur'an kan Bapak harus pintar, setelah ini huruf apa, setelah ini huruf apa gitu. Dan itu perlu kebiasaan insyaallah. Lanjut. Mbak, mangga.
Nah, ya, lanjut Mas Andrik. Baik, Mas Safis, mangga Pak. Sa sa fi si fa fi sa si sa fi su. Baik, Masya Allah. Baik, lanjut Pak De, mangga. Sa si su Baik, Pak D di huruf ini kayaknya nih. Pakai di huruf ini. Kalau ini Pak D apa ini Pak D? Yang ini. Sa. Biasa saja ya. Sa, si, su, coba. sa si su Nahwa. Kemudian kalau yang ini satu lagi sin. si Biasa. Kalau ini sa ya. ya si Ini sa, si su. Sa, si, su. si su Ya biasa. Sapi, sapa gitu ya, sa ya. Kalau ini yang sa. Sa, si. Jadi jangan sampai ke sod belum. So, si, su itu sod ya. Baik ya. Satu lagi ya Pak ya. Masih gelap. Jam 6 masih gelap ya Pak. Masya Allah. Baik, satu lagi antara sin dan shin. Ini pun harus dibedakan. Ini apalagi satu rumpun ya. Hanya beda titik saja. Hanya beda titik. Tapi biasanya kalau nggak ngeh kan semua mungkin disinkan atau semua disinkan. Ya. Baik. Namun walaupun satu rumpun, coba kita lihat tempatnya Pak. Apakah satu tempat? Tidak. Sin tadi kita udah ketahui sama dengan za ya. Ujung lidah menempel pangkal gigi seri bawah. Nah, adapun shin Pak, Bapak bisa lihat itu ternyata di tengah lidah sama dengan jim. Jauh ya? Jauh. Antara sin dan jim jauh. Sin depan ujung lidah. Kalau shin justru sama dengan jim tadi, yakni di tengah lidah, di tengah lidah. Hanya mungkin sifatnya dengan jim lain ya. Kalau jim itu menempel dengan kuat, shin itu tidak menempel dengan kuat. Bahkan di sini disebutkan makhrajnya tidak tertutup. Coba lihat Bapak ya. Tapi memang antara sin dan shin itu dua-duanya lidah, di lidah ya. Baik, untuk sin tadi kita sudah baca, sederhana banget ya. Sa, si, su, biasa saja. Sekarang kita fokus di shin. Baik, shin Bapak, itu ada sifat yang namanya at-tafashi. Ya, sifat yang namanya at-tafashi, yaitu sifat bergemuruh di mulut. Dan ini wajib. Ya, wajib atau harus dimiliki oleh shin. Dan ini membedakan huruf sin terutama ini atau dengan selainnya yang satu yang mirip dengan ta, dengan sad misalkan. Shh, maka dia bergemuruh. Sya, coba Pak. Sya. Sya.
shi, shu, sha, shi, shu. Coba Pak, sha, shi, shu. Baik Bapak. Mas, kurang tebal Mas. Nah, Pade. Nah, ya. Jadi bergemuruh di shin, dan itu tidak ada atau tidak dimiliki oleh huruf lain ya. Sifat tafasyi ini tidak dimiliki oleh huruf selain shin, tidak memiliki. Maka hati-hati. Kalau nanti shin kok tidak bergemuruh, berarti nanti kemungkinan dia ujungnya ke sin. Ya, ke sin. Misalkan ashadu, tuh kan? Kan harusnya ashadu. Syahidna, bukan sahidna. Atau saya pernah mendengar gini, la in sakartum, la in sakartum. Seharusnya apa? La in syakartum. Kalau sakartum nanti akan beda makna. Ya, shin ini harus ada. Nanti kita mempelajari tafasyi di jilid 2 ini, yang buku ini Pak, di jilid 2. Dan macam-macamnya, ada tafasyi sughra, ada wusta, ada kubra. Minimal Bapak mengenal bahwa shin itu memiliki sifat tafasyi. Baik, coba kita bedakan ya antara sin dan shin, antara sin dengan shin. Nah, antara shin dan sin kita baca sa, mangga Pak. Sa, sha, sa, sha, sha, sa, si, shi, si. Kolom 3 su, shu, su. Yang ketiga 4 sa, si, su. Sha, shi, shu. Sha, si, shu. Sa, shi, su. Baik, bedakan antara shin ya dengan sin. Baca bersama-sama Bapak, mangga. Sa, sha, si, shi, su, sa, si, su, sha, shi, shu, sha, si, shu, sa, shi, su. Baik Bapak, pegang sendiri. Nah, Sa, sha, sa, si, shi, su, sa, si, su, sha, shi, shu, sha, si, shu, sa, shi, su. nah harus pintar ya Pak. Menebal. Sa, shi, bukan si, shi. Bukan sad, jangan sad. Shi. Sa, shi, su. Baik, Masya Allah ya. Nah tapi shin juga sering mirip ke sad ya. Sin sering mirip ke sad. Buktinya coba Bapak ya, mudah-mudahan kalau di sini tidak ada insya Allah ya.
Ada yang baca ihdinas sirata, itu dibaca ihdinas syirata, betul nggak? Ihdinas syirata atau syirata, dia sad tapi bacanya shin, dia minjem tempatnya shin ya. Dan nggak boleh ya. Ya memang kadang dia merasa itu sad tapi dia suaranya shin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas syirata, oh itu shin. Hati-hati, nanti pun insya Allah ada bedakan antara sad dengan shin setelah ini, tapi mungkin pertemuan selanjutnya ya. Lanjut Pak, mangga. Sa, sha, sa, sha, si, shi, su, sa, si, su, sha, shi, su, sha, si, su, sa, shi, su. Nah, Masya Allah, Mas Andri, enggak Mas? Sa, sha, si, shi, su, sa, sa, si, su, sha, shi, su, sha, si, su, sa, shi, su. Baik, Masya Allah. Lanjut, Mas Hafid. Sa, sha, si, shi, su, sa, si, su, sha, shi, su, sha, si, su, sa, shi, su. Nah, Masya Allah. Lanjut, Pak De, terakhir. Sa, sha, si, shi, sa, si, su, sha, shi, su, sha, si, su, sa, shi, su. Baik, Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, ini sangat penting sebenarnya. Walaupun nanti Bapak sebenarnya ini bukan hanya huruf-huruf yang ada di sini nih, ya. Seperti di sini kan nanti shin sama sad, qaf sama kaf, dot sama za. Yang lain banyak sebenarnya selain ini, ya. Antara ta sama ta ada nggak sini Pak? Di sini nggak ada kan? Tuh, antara ta sama ta itu persis. Dan itu satu makhraj lagi nih ya. Ta, ta, ya kan? Kan misalkan ada yang baca gini. Allati tatali'u, allati tatali'u, itu kan ada ta, ta. Banyak yang membaca allati tatali'u. Tot, dia udah fokusnya ke to, jadi tanya ikut to. Tot. Ada yang tak allati tatali'u, tak dua-duanya. Sering seperti itu. Maka memang huruf hijaiyah itu, huruf Al-Quran itu harus dipahami betul dan harus lincah. Nah, satu benar ya, benar. Bapak harus bisa mengucapkan ta sama to misalkan. Nah, yang kedua harus lancar. Nah, lancar ini maksudnya ketika baca jangan saling mempengaruhi, jangan. Ya, kayak tadi tatoliu karena mungkin fokusnya dia to, tanya ikut to. Allati tatoliu. Atau di surat An-Nasr itu saya sering dengar juga. An-Nasr apa namanya? Di surat Al-Lahab, soyos, sayas,
sayaslana. Kan dibacanya soyos solo. Udah. Ya kalau saya tuliskan begini Pak di sini. Soyos gitu ya. Karena mungkin apa namanya? Ya itu kelancarannya belum. Tadi kan allati ya. Liu allati. Nah nih liu. Atau tadi sayas la naro gitu kan. Sayas la naron data. Nah ini sayas yang tebal ini kan satnya ya. Nanti kita belajar tentang sifat huruf. Sat memiliki sifat namanya isti'la. Isti'la irtifa'ul lisan inda nutqi bil harf. Terangkatnya suara atau terangkatnya lidah bagian belakang. Suaranya besar. Sayas, walaupun ini tidak monyong, tebal itu tidak harus monyong ya Pak. Suyush, enggak. Tapi dia suaranya walaupun mengucapkannya biasa, tapi dia kedengarannya membesar. Sayas. Nah, karena Bapak mungkin si qori ini fokusnya ke sad, dari sin dia udah tebal. Soyos. Ini namanya saling mempengaruhi nih Pak. Bapak sini ini ya ini terpengaruh oleh sad. Atau dua-duanya tipis semuanya. Saya selana. Nah, ini juga salah. Karena apa? Sadnya terpengaruh oleh sebelumnya. Demikian juga yang contoh pertama tadi. Toli'u. Taknya terbuka. Tak. Nah, tebal kapan? Ketika ke to. Sudah nempel ya to bertebal. Toli'u bukan toli'u. Atau dua-duanya tipis. Tali'u. Ini juga salah. Ya. Nah, contoh yang terakhir tadi yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shin apa sin? Sin apa shin? Shin. La syadid. Tapi kalau yang di surat Al-Ahzab itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sin shin. Sin apa shin? Sadid apa syadid? Apa Pak? Syadida apa sadida? Sin tebal apa sin tipis? Tebal. Syadida. Enaknya tebal, enaknya. Tapi kembali ke Al-Quran tentu ya. Itu pakai sin, tipis. Ya, qaulan sadida. Jadi ada sadid, ada syadid. Sadid itu perkataan benar, kalau syadid perkataan yang keras. Ya dua-duanya ada Pak, dua-duanya ada. Tapi di surat Al-Ahzab yang sering kita dengar di Jumat atau di mana kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, harus pakai sin. Ada khatib John yang qawlan syadida, salah. Karena di Al-Qur'an pakai sin. Jadi jangan enaknya shin kali. Bukan. Tapi harus merujuk pada Al-Qur'an. Nah, kalau yang tadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, memang pakai shin. Di surat Ibrahim ya. Ya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi demikian. Jadi apa yang ada tulisan di mushaf Al-Qur'an itu ya kita baca dengan seadanya. Gitu. Makanya maaf ya Pak, ketika Bapak misalkan ingin menghafal sesuatu, misalkan kan kadang maaf ya, kan banyak orang yang menghafal yang Al-Qur'an itu tidak runut. Jadi saya pengen ngapalin di terakhir surat Al-Hasyr.
Yang lau anzalna hadzal Qur'an, sering jadi imam gitu ya, dihafalin tuh ayat terakhir. Sebenarnya nggak apa-apa, seperti kita menghafal ayat 3 ayat terakhir soal Al-Baqarah kan? Ya kan? Nah, kalau pengen menghafal, lihat mushafnya. Kalau saya pengen menghafal itu, ambil mushaf, lihat itu. Jadi misalkan membaca surat yang sering saya baca, sering dengar ya. Kalau saya memang kan kalau jadi imam tidak terbiasa membaca ini terus diganti surat tuh nggak biasa saya. Kalau satu surat udah langsung aja gitu. Biasa. Kalau misalkan surat Ibrahim ayat 1 sampai 5, nanti 6 ayat rakaat kedua 6 sampai berapa? Walaupun seayat 2 ayat enggak apa-apa. Saya biasa misalkan baca ini ayat panjang ininya qul a'udzu birabbin nas gitu. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi hanya saya enggak terbiasa. Biar nyambung gitu. Karena kan biasanya ada cerita ya. Ada cerita yang memang misalkan Al-Baqarah 1 sampai 5 itu kan menceritakan tentang orang bertakwa kan ya, bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, ayat 6 sampai ke 10 itu mengenai menceritakan orang-orang munafik. Alangkah bagusnya ketika Bapak ayat 1 sampai 5, terus 6 sampai 10 kan jadi imbang ya Pak. Imbang itu. Jadi bukan apalagi dibalik Al-Baqarah pertama juz amma tahu-tahu ke surat ke sini. Ali Imran ngambil gitu kan. Itu juga. Jadi ternyata membaca dalam imam tuh ada kaidahnya. Ya, jadi contoh-contoh yang lain banyak Bapak sekalian. Ini sebenarnya kalau ditulis di sini ya pasti banyak. Namun di sini kita ikutin dulu. Tadi sin sama shin, besok insya shin sama sad, kemudian qaf sama kaf ini juga tidak kalah pentingnya juga sering muncul. Kemudian yang terakhir adalah kalau di ini terakhir adalah dad sama za. Ini juga penting sekali. Nah, selebihnya sebenarnya di sini halaman 29 ini, tapi dia tidak detail. Hanya mungkin kita tetap baca nanti seperti misalkan ya yang sering tertukar ini kan shin sama sad sih nggak ada nih. Oh, udah ada ya. Nih di sini ada yang belum, tapi insya Allah lengkap sini. Kalau ini coba, ini perbedaan ini kalau ditulis ya satu buku. Ya, makanya yang ditulis mungkin menurut beliau ini Saat Abu Ya'la Al-Qurnaidi Allah Ta'ala itu hanya beberapa saja. Nah, kalau Bapak pengen punya ada syarahnya. Nah, nih Pak. Ini jilid pertama itu, jilid kedua ini syarahnya. Segini banyaknya Pak. Itu 2 jilid apa satu? Yang mana? Oh, ini syarahnya ada tambahan juga, ada tambahan yang lain. Tapi lebih lengkap ini Pak. Lebih lengkap. Ya juga 2 jilid semuanya. Cuma di sini banyak. Di sini tidak dibahas, jadi di sini bahas tentang lahan, tentang kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, isti'adzah dan basmalah ini kan ada di sini. Di sini ada di sini. Tuh Pak. Tuh, tentang lebih jelas di sini, Masya Allah. Ini lebih lengkap, lebih ini. Ya, tapi apapun bukunya harus pakai pembimbing. Kalau Bapak baca ini aja sehari, nggak ada sehari sejam juga selesai ya Pak. Tapi kalau belajar begini sampai berhari-hari kenapa ya gitu kan? Ya itulah kadang-kadang memang kalau belajar itu kan ada ilmu-ilmu yang tidak pernah kita dengar kemudian muncul, oh ternyata itu seperti itu. Karena memang banyak hal yang kita belum ketahui tentang khususnya di masalah Al-Qur'an ini seperti itu. Ya, demikian Bapak sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Karena Masya Allah ya, luar sampai 6:30. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya Pak. Jadi intinya gini Pak, saya berharap begini Pak. Saya bukan hanya sekedar kajian-kajian biasa saja. Artinya kajian yang harus antusias itu Bapak-bapak sekalian sebenarnya harus antusias. Saat kapan gitu. Gitu ya. Karena memang jangan jadikan hanya sebagai sambilan kalau kajian itu bahaya gitu. Kita pengennya dalam misalkan Bapak selesai jilid ini, jilid 2, kemudian setelahnya nanti ke Al-Qur'an ya, ke Al-Qur'anul Karim. Itu jadi nanti berunut, belajar itu runut gitu. Jadi jangan berhenti gitu. Nah, kan Bapak lama aja dengan telaah kitab atau apa namanya Pak? Bedah buku tapi berlanjut itu ya.
Itu lebih baik daripada Bapak ngaji saya sekali ngaji enggak lagi gitu. Jadi telaah buku dan fokus dengan Al-Quran, apalagi Al-Quran itu subhanallah merupakan mukjizat Nabi SAW seperti itu. Makanya saya bikin di sini program nih Pak, bagi baik anak-anak maupun dewasa. Ini anak-anak ini ada lembar mutabaahnya. Baik dewasa, bapak-bapak juga. Nih, di sini ini kemarin sebenarnya. Nih. Jadi anak-anak tuh sudah ada yang sudah sampai ini surat Fussilat juz 25 Pak. Berarti kan udah 5 juz ya Pak ya. Ini udah satu surat Fussilat. Nah, saya motivasi teman anak-anak supaya ini. Ada anak-anak yang memang baru nggak apa-apa. Memang semuanya butuh dari baru. Seperti itu. Saya pengen nemani teman-teman semua. Kan teman-teman maaf sekali Pak, kalau malam Senin, malam Ahad itu teman-teman dari jauh-jauh Pak. Saya bukan apa yang sini-sini malam. Ya bukan, ya belajar di mana aja boleh silakan ya. Tapi makanya kok di sini harusnya lebih semangat, gitu Pak ya. Harus lebih semangat. Karena kalau Bapak di sini ada dari Bulak Kapal. Ya kebanyakan dari Bulak Kapal, terus dari Bulak Kapal ada juga. Terus kemudian sekitar saya tuh sini Pudorenan, paling banyak malah Pudorenan itu pas satu komplek itu sampai Pak RT-nya pun ikut ke sini Pak. Itu jadi teman-teman yang di sini saya khususkan di Ahad pagi gitu. Bahkan kalau memang sampai jam 8, jam 7 bisa aja Pak. Lebih luang kan Pak, nggak ada ini. Cuma mungkin Bapak punya ini. Baik, sampai di sini Bapak sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.